warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidzikana bisyafaati Rasulillah al-hadiyah wa kullinatin salihah khususan khusus hadal mu'alil kitab Minhajul Asfiyatul Asqiyah Subhanallah Timali Malibari wa Syuri wa Zurihi Sulahatul Syekh Muhtar Syafaat Lokakum Bayuwan Tuhan Matisan Abdul Mujibitar wa Syuri wa Funasaluka Bibarakatihim wa karamatihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Tasfiyatul Asqiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad yadat di kitabin Rabbil Wahadis asala. Wa tariqun adapun perjalanan. Kula masih perjalanan setiap guru itu qad qoyidat sesungguhnya sudah dikoyitkan, dikuatkan di kitabin Robbi dengan kitabnya Tuhan yaitu Al-Quran wal hadisi dan hadis ta'asola yang menjadi dasar-dasarnya. Lama kanat suatu ada apa mutabi'atun nabi yaitu ngikutin jejaknya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu aslan dari dasar lisa'adatil insani bagi kebahagiaan manusia wasababan dan menjadikan sebab likamalihi yaitu kepada kesempurnaannya manusia warofatan dan menjadi pangkat muqamahu kedudukannya nabahu yaitu derajatnya ala antorikotul masih yaitu sesungguhnya perjalanan para guru wa in ta'addadat biarpun dihitung-hitung faya adapun ta'addad itu mutafari'atun yaitu cabang-cabangnya min kitabilai dari kitabnya Allah wa sunnati rasulihi yaitu dan sunnahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil ini mengenai tentang perjalanan guru. Jadi jenengan jangan meragukan tentang guru. Maka sebagai murid, sebagai jamaah itu di dalam kitab Alim wal Muta'alim, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga ada yang namanya punya pasal bab tentang mencari guru sebelum kita belajar. Sebelum kita masuk pelajaran, sebelum kita ngaji sama kiainya, kita disuruh memilih guru. Selidikin gurunya dulu. Bukan kita ini curiga sama guru, tapi untuk kewaspadaan. Karena zaman-zaman sekarang apalagi ya, zaman-zaman sekarang kelihatan guru tapi ternyata bukan guru. Kayak kemarin pondok pesantren pencabulan, sebenarnya bukan kiai beliau ini ya. Dia tuh dukun, tukang sunat, tukang suwo, bukan sunat, tukang suwo. Karena dia pinter suwonya, pinter spiritualnya, maka dia punya duit langsung mendirikan pesantren. Padahal dia itu bukan makomnya, kedudukannya kiai. Nah, ketika sudah menjadi yayasan, akhirnya ada oknum seperti itu yang disalahkan kiai, padahal sebenarnya dia bukan kiai. Nah, akhirnya medsos bikin rame, kiai nyabulin santrinya, kiai nyabulin murid-muridnya.
padahal dia bukan kiai, mondok juga belum. Hanya dia belajar zikir karena istiqomah zikir akhirnya menimbulkan karomah. Karomahnya apa? Bisa nyuwuk ludahnya laku. Ini emang apa risikonya jadi dukun ya kayak gitu. Risikonya jadi guru spiritual itu risiko sangat besar. Ada klien pasien perempuan, ya misalkan nih kliennya perempuan cantik lagi, curhat. Pertama awalnya curhat masalah problem-problem rumah tangga atau mungkin masalah suaminya kurang jos apa gimana. Saya karena pernah mengalami seperti itu, fase-fase itu pernah. Nah, ini kalau seperti ini, kalau kita turutin, yaudah larinya, ya, kliennya, pasiennya sendiri yang jadi korban. Ini secara ritual. Ada lagi seperti, oh di sana ada gaman, senjata. Nanti ujung-ujungnya nipu, bohongin, samurai dan segala macam. Itu fase-fase seperti itu ada. Karena kadang ada emang perempuan-perempuan yang di situ pura-pura jadi pasien, padahal curhat, ujung-ujungnya ya wes jadian juga ada. Maka kiai sama dukun beda. Memang pakaiannya bersama, pakai serban, pakai imamah. Dibilangin dukun yo kiai, dibilang kiai yo dukun. Ini kalau kita harus pinter nyari guru dulu, sanatnya bagaimana gitu. Lah kalau sudah kita meyakinin guru itu guru saya, dia itu belajar di sana, nyantri di sana, sanatnya ini sanatnya nyambung sampai Rasulullah. Kita harus yakin terhadap guru kita, apa yang dia lakukan pasti ngikutin apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dan apa yang dia lakukan, beliau lakukan itu sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak lepas dari dua ini, Al-Quran dan hadis. Ini. Oh, mau ada, Pak Sis kok nggak sholat? Oh, sholat saya bukan di sini, sholat saya di Mekah. Oh, ini jangan diikutin gitu loh, jangan oh berarti beliau Pak Sis ini menyimpang dari syariat gitu loh, jangan diikutin gitu loh. Wah, sholatnya sudah ke Mekah katanya, hakikatnya langsung jangan diikutin. Maka cari guru yang benar-benar sanatnya nyambung. Ada orang yang nggak belajar syariat, tahu-tahu belajar zikir. Belajar zikir istiqomah, akhirnya menimbulkan kedahsyatan. Zikirnya itu apa? Bisa terbang, bisa jalan di atas air. Itu jangan buru-buru dijadikan guru. Kalau memang dia itu tidak menjalankan syariat. Bisa jadi dia itu bukan wali, tapi dia adalah rajanya setan. Jangan ikuti. Kedabrus berarti dia. Ini hati-hati. Ya. Tapi kalau sudah guru yang ngikutin syariat, yang ngikutin dalam kaidah kitabnya Allah Al-Quran dan sunnahnya, barulah kamu harus yakin apa yang dijalankan, apa yang dikerjakan sama seperti Al-Quranul Karim. Laisa tidak ada bikharijatan, yaitu keluar anhuma dari hadis dan Quran. Nggak ada kiai-kiai itu keluar dari hadis dan Quran. Hadis dan Al-Quran nggak ada. Pasti yang dipakai adalah Al-Quran dan hadis. Itu guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Biqauli, dengan daunnya kinatim batorikun kuli masyikh ila akhiri annatorikul masyikh. Sesungguhnya perjalanan guru minasadati, yaitu dari beberapa gustinya al-muqarribina yang dekat. Perjalanan seorang guru itu orang-orang yang sudah dekat sama sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan melalui syariatnya. Pertama syariat dulu. Apa toh syariat? Sholat. Sholatnya kemana? Menghadap kiblat. Ya seperti kita sholat 5 waktu. Bukannya sholatnya harus di Mekah. Kan ada emang sebagian tutor sholatnya saya di Mekah Jumatan. Kok nggak pernah lihat Pak Nur Jumatan di Masjid Haji Gandun? Saya mah sholatnya udah nggak di Masjid Gandun, Pak Ses. Di mana? Sholatnya saya di depan Ka'bah. Wah, hebat ini. Baru ini muridnya Sunan Kalijogo ini kan. Bukan seperti itu gitu. Syariatnya tetap sholat di imam gonjol atau masjid-masjid lain. Nah, kok ada yang sholat di sana, Jumatan di sana, itu pun juga tidak semua orang bisa. Ada orang-orang yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun juga nggak ngomong kalau saya sholat di Mekah, juga tetap aku Jumatan gitu aja. Jadi dirahasiakan. Wal auliyai, dan para kekasih-kekasihnya Allah al-mutabirina yang dibikin hitungan. Qayadat, sesungguhnya dia meyakinkan atau menguatkan bi kitabir Rabbi, dengan kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an. Artinya para wali-wali Gusti Allah dan orang-orang yang sudah makrifat kepada Gusti Allah itu pun juga pakai kaidah Al-Qur'an. Yang dipelajarin Al-Qur'an juga. Al-Qur'anul Azim, yaitu Al-Qur'an, wabil hadisi, dan hadis ar-sarifi yang mulia, al-khariji yang keluar min baina safatain Nabi latifin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kedua bibirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita cari guru-guru yang menjalankan Al-Qur'an dan hadis yang pernah disampaikan kedua bibirnya Gusti Kanjeng Nabi, yang pernah disampaikan. Innaha, sesungguhnya ya, para guru kulah ya semuanya itu murattibatun, yaitu ditertibkan alaihima kepada Al-Quran dan hadis, muafiqatun, dan cocok lahuma kepada Al-Quran dan hadis. Jadi memang dasarnya Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang yang ngomong nih, ayo kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Apakah orang guru-guru kita NU itu tidak kembali Al-Quran dan hadis? Mereka itu ya Al-Quran dan hadis. Bahkan perilakunya aja itu sudah mencerminkan Al-Quran. Bahkan perilakunya setiap hari sudah mencerminkan itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menghadapin orang, musuh-musuhnya, dia bukan tambah marah tambah sayang. Beda dengan orang yang selain itu menghadapi musuh tambah marah tambah benci. Itu bukan ajaran Rasulullah. Kalau ada orang kok menghadapi musuhnya tambah sayang, tambah senang, tambah baik, itu tanda-tanda itu adalah sudah menjalankan ajaran yang sudah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya jiwa pemaaf, tidak pendendam, tidak punya sifat iri dan dengki. Seperti itu. Ini adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti lagi ketika ya Paman ar-rodal jannah, kata Imam Ghazali, siapa orang yang ingin masuk surga, maka di situ gunakan waktumu untuk ingat kepada Gusti Allah. Dan di dalam kitab lagi diterangkan ya, sabdanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ diterangkan fasabbih rabbikal bihamdika, berbacalah tasbih ketika ketika fajar shadiq sudah keluar sampai matahari terbit. Apa yang dibaca tasbih? Bihamdika, dengan menyanjung Allah. Alhamdulillah. Maka yang saya ajarkan setiap malam Jumat terapi itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, yaitu fasabbih bihamdika minatul fajri. Jadi ketika fajar shadiq sudah keluar sampai matahari terbit,
terbit, bacalah tasbih. Apa tasbihnya? Alhamdulillah ya Allah, saya bangun tidur dengan sehat, masih bisa napas, melihat istri masih bisa napas, melihat anak juga masih bisa napas, menandakan panjang itu. Kira-kira begitu enggak? Bangun tidur langsung mikir apa? Ada bangun tidur yang dipegang langsung HP. Harusnya bangun tidur tuh duduk begini, duduk sambil mikir alhamdulillah ya Allah, sambil senyum, alhamdulillah ya Allah saya masih bisa napas, alhamdulillah ya Allah lihat istriku sehat, alhamdulillah anakku sehat. Itu minimal 3 kali tahan napas. Karena itu juga hadis Rasulullah SAW di dalam kitab ini, kitab Kasfiyatul Asqa diterangkan yang saya kaji kemarin malam Rabu itu ternyata napas 3 kali, fasabit napas itu ternyata adalah salah satu ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita tarik napas itu menghirup udara segar dan menghirup rezeki. Maka kita bangun tidur seperti itu. Diajarkan lagi sama Rasulullah sampai matahari terbit, sampai lagi yaitu sampai sore, wa amsyi, sampai waktu sore sama menjelang maghrib, tarik napas lagi minimal bihamdika, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Doa yang paling mustajab adalah doa alhamdulillah, bersyukur dulu. Nah, kemarin itu saya ada tamu sampai setengah 3, sampai setengah 2, tamu sampai setengah 2. Padahal dari sore sebenarnya udah ngantuk saya. Tamu sampai setengah 2. Terus tamunya itu curhat. Tamunya itu jenderal, mau letkol, bawa polisi lah. Dia itu selalu katanya masalah terus. Ada aja itu duit keluar terus. Mobil rusak ini sampai saya marah, kalau nggak jadi saya bakar, sampai begitu, ngamuknya seperti itu. Dan bahkan setahun ini sering mengeluarkan duit kebutuhan tidak terduga dan bahkan sampai bahasanya nuwun sewu bangkrut. Saya terapi, Bapak kurang bersyukur. Kenapa? Karena belum mensyukuri yang sudah ada. Sampai mobil aja dibuat sasaran, diomelin. Mobil itu juga makhluk. Dia memang secara logika akal nggak ngomong, tapi secara hakikatnya mobil yang ngomong. Sialan banget saya diomelin. Oh, saya gara-gara diomelin, disentul, nggak jadi, dibakar. Besok saya bikin masalah lagi. Terus seminggu tuh mobil dibetulin ini nggak jadi, betulin ini nggak jadi, betulin nggak jadi. Kenapa? Karena mobilnya sering diomelin. Terus kemarin, coba yang sending lompat, bilang sama mobil, kayak orang gila nggak apa-apa, mobil kamu tak sayang ya. Alhamdulillah hari ini telepon mobilnya sudah jadi. Montirnya bisa menemukan penyakitnya. Padahal kemarin tuh sampai macet di Sentul itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam, bayangkan. Di Sentul katanya. Sampai dibawa kemana-mana, montir 10 katanya dipanggil, gak jadi ini dan itu dan itu. Tapi kemarin setengah 2 saya terapi, banyak bersyukur, jangan ngomelin istrinya, kadang kan berantem sama istrinya, marah sama istrinya begitu. Namanya polisi, gampang marah. Alhamdulillah hari ini sudah mulai membaik. Perekonomian juga membaik. Artinya apa? Banyaklah bersyukur yang sudah ada. Alhamdulillah. Nah ini juga sama. Ini. Berarti apa yang dikerjakan para guru-guru kita itu jangan curiga, waspada aja boleh, tapi jangan curiga. Kalau sudah meyakini, yaudah ikutin gurumu itu. Karena kita sudah yakin. Yang sokin sama Abah Junedi silakan. Bisa menimbulkan wasilah kok. Yang sudah yakin sama kita Mbak Muhtar Safat, ya udah yakinin.
bisa menjadikan wasilah. Kita itu nggak bisa, Pak, Bu, mengandalkan ibadah kita. Kita ini hanya numpang sama guru. Ya Pak Iskandar kemarin tuh sampai jam berapa rumah? Jam 1 tak tinggal. Jam 1 wayak kelon malah datang loh. Tak tinggal, Mas. Ya ngobrol-ngobrol dikit. Kita ini numpang ya Pak ya. Numpang lah. Paling enak numpang Bayi Mokhtar Syafaat. Kita mau ngandelin puasanya dihabisin sama Bayi Mokhtar Syafaat. Kita pengen mengandalkan sholat tahajud kita berapa rakaat, paling kekuatannya 6 rakaat itu kalau istiqomah dan jos itu. Ya, Bayi Mokhtar Syafaat 500 bayangin selama 18 tahun. Nah, kita baru 18 tahun. Seminggu bisa tahajud pun ya alhamdulillah. Bayi Mokhtar Syafaat tidurnya paling berapa menit? Itu pun kalau kecapean, les gitu doang. Lah kalau kita banyak tidur, ya wes, mau ngandelin apa? Kita ini ibadah kita masih jauh dibanding para guru-guru kita. Maka kita itu cuma numpang, nunut. Siapa tahu kita diakuin santrinya, siapa tahu kita diakuin jamaahnya. Yang paling enak itu jadi penumpang. Jadi penumpang tuh enak, tinggal tidur, bangun-bangun sudah sampai. Jenengan tuh sambil tidur ngorok, bangun-bangun udah waktu makan gitu loh. Enak. Ya, yang paling berat ya jadi yang di depan-depan ini tanggung jawabnya. Ini seperti itu. Jadi jangan ragu kepada guru. Apa yang dijalankan pasti yaitu yang diikuti, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abul Qasim An-Nasara bi badilan aslu tasawuf mulazimatul kitabi wa sunnati wa tarkul hawa wal bid'ah wa taqdimul hurmatil masyayikh wa mulazimatu ala aurati wa tarkul tarkibil rohsi wa ta'wilati. Kata Abul Qasim Nasra, Abul Qasim, dasar-dasarnya tasawuf yang hatinya pengen bening, hatinya pengen bersih, ulama-ulama tasawuf itu juga membiasakan, melanggengkan, yaitu kitab Allah namanya Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Beda sama kita, baca surat Yasin aja seminggu sekali. Kalau ada jamaah Yasin. Baca Quran aja juga mungkin seminggu sekali kalau ada majelis taklim. Kalau kiai ini tiap malam, tiap hari baca Al-Quran. Gak cuma baca, mentadaburkan, mengangan-angan. Gak cuma mentadaburkan, mengangan-angan, juga mengamal, menghayati. Itu para kiai, para guru kita, orang-orang yang tasawuf. Memang mentang-mentang sudah bisa baca Al-Quran langsung gak baca, justru malah membaca. Walaupun udah hafal, tetap dia baca. Karena orang hafal sama orang baca pahalanya kebanyakan baca. Kalau hafal kan nggak lihat. Tapi kalau baca lihat. Artinya apa? Walaupun dia sudah hafal tapi dia sambil mesyukurin mata bisa tetap megang Al-Quran. Itu orang tasawuf. Dan juga menjalankan sunnah Rasul, dan dia meninggalkan hawa nafsu. Meninggalkan hawa nafsunya, nafsu makan terus ditinggal. Kenapa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Juz 3, efeknya dampaknya orang banyak makan ini ribet. Orang kalau banyak makan pasti banyak sering ke kamar mandi, ya nggak? Waktunya banyak tersita. Orang yang banyak makan pasti banyak minum. Kalau sudah sering makan, sering minum, sering masuk kamar mandi. Kalau nggak buang air kecil, buang air udah di kamar mandi udah berapa menit? Taruh 5 menit. Terus nanti habis kamar mandi makan lagi 5 menit. Jadi waktunya itu banyak tersita untuk makan dan masuk kamar mandi. Dampaknya seperti itu. Belum dampaknya organ tubuh, gemuk, gampang ngantuk,
Ya lah. Biasanya kan orang gemuk-gemuk itu kan kalau ngaji kan jider, ngaji sambil nyender. Gampang kan? Ngantuk. Dan yang keduanya, ya, seterusnya orang yang banyak makannya, banyak minum, nafsunya juga tinggi. Afatnya apa? Lesannya. Dosa yang paling terbanyak itu lesan. Anggota tubuh tuh sering ngomongin orang ini dan ini, mitnah, adu domba, itu kerjanya lesan. Gedumel, kerutu, lesan. Ini. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, tinggalkan hawa nafsu yang bikin kita menghabiskan, menyia-nyiakan waktu. Wal bid'ah, para guru-guru kita juga meninggalkan bid'ah. Apa tuh bid'ah? Model-model bikin pekerjaan yang di waktu itu Rasulullah tidak mengerjakan. Maka orang-orang selain NU, bid'ah itu adalah dolalah. Kenapa? Ada dalilnya. Kullu bid'atin dolalatin. Jadi setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Tapi sama ulama NU diijtimak lagi, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Di zaman Rasul memang belum ada, tapi sekarang ada. Kalau memang baik itu diperbolehkan. Contoh, sound system. Zaman Rasul belum ada sound system. Sekarang sound system diperbolehkan kalau niatnya untuk ngaji. HP, zaman Rasul nggak ada HP, sekarang ada HP. Tapi diperbolehkan karena untuk hubungan, untuk pengajian dan segala macam. Kendang, zaman Rasul nggak ada kendang, sekarang ada kendang. Kendang pun juga diperbolehkan untuk sholatan, hadroh dan segala macam. Jadi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Dulu nggak ada sepeda motor. Kalau mau haji Pak Sadat naik unta dulu. Naik unta udah berapa bulan aja itu ke sana. Naik pesawat aja 10 jam aja perasaan dah lama banget, 10 jam nggak nyampe, apalagi unta. Sekarang ada pesawat, itu bid'ah tapi hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'dhimul hurmatil masih, dan mengagungkan kemuliaan guru. Jadi guru-guru kita selalu mengagungkan gurunya. Itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita takdim gurunya, takdim sama guru, itu udah ajaran dari Rasulullah. Maka ada yang kemarin tuh apa tuh medsos itu, studio TV apa tuh, yang lihat apa, santri sampai ngesot apa namanya? Ya TV kan apa itu ya? Ya pokoknya di studio TV itu lah. Oh trans ya. Itu karena orang nggak pernah mondok, orang yang nggak pernah tahu ilmu, yaitu belajar akhlak. Memang belajar akhlak ya dari dulu seperti itu. Jangankan kok para kiai, para raja dulu sama. Prajurit itu di depan raja ya nunduk. Kita sama guru juga lebih pakai jalan lutut. Sebenarnya kiainya tidak mengajarkan, tapi di dalam akhlak taklim mutalim, alim wal mutalim mengajarkan. Siapa? Bahkan Sayyidina Ali sendiri, Sayyidina Ali Abi Thalib, dia semboyan. Siapa saja yang pernah mengajarkan saya satu huruf saja, saya siap dijual. Saya siap dijual, saya siap dijadikan budak. Satu huruf alif, saya siap dijual, saya siap dijadikan budak. Itu semboyannya Sayyidina Ali. Saking takdimnya sama guru. Ini Pak. Jadi bukan guru yang nyuruh, ini semboyannya Sayyidina Ali. Maka kalau kita di depan guru, ya udah nunduk aja. Mengagungkan gurunya itu utama. Justru lebih mengagungkan gurunya sendiri daripada mengagungkan guru orang lain. Contoh lagi, ini yang banyak salah kaprah juga. Kadang kita ini mengagungkan guru-guru besar, guru pesantren, ulama-ulama yang sudah terkenal.
Tapi sama kiai guru kita yang di satu lingkungan, satu kampung, hanya cuma gara-gara ngajarin alif batak disia-siakan, nggak dihormatin, itu salah. Justru yang mengajarkan kita dulu siapa, itu yang perlu kita hargai, perlu yang kita hormati. Dan karena ketika kita ada repot apapun juga kita minta tolong sama kiai yang terdekat. Tuh, maka hormatin, agumin, muliakan guru-guru kita. Ini adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, wiridan yang habis sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu dijalankan. Itu juga ngikutin yaitu para guru. Paling enak nurut nama guru. Dan di situ irtar karbir rohsi, yaitu mengalahkan yaitu kemurahan-kemurahan. Jadi barang-barang yang di situ kemurahan, kalau seperti guru-guru nuwun sewu, ada sebagian khilaf antara rokok aja, rokok aja. Ya, kalau kita cocok sama guru yang rokok ya silahkan, guru aja. Oh itu hukumnya ya makruh aja kan gitu. Kalau nggak cocok ya diem, jangan sampai haramkan. Itu aja kok dibikin repot. Nah, jadi intinya tetap kita salut, sanjung, dan menghormatin guru, meyakinin guru kita sudah mengikuti sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana nanti ada orang yang ngaku aku wali, aku nabi, tapi tidak sholat, jangan diikutin. Yang jelas dia tidak menjalankan syariat. Ini orang sudah ahli dzikir, ahli subuh, segala macam, malah tidak sholat. Saya pernah punya teman, katanya sudah makomnya makom ma'rifat, dia juga tidak sholat. Tapi udah makom dia, saya memang tetap ngikutin syariat sholat. Dia bilang begitu, aku udah makom ma'rifat, hakikat, yuk ngaji sama saya ngaji sama dia, tapi tak ambil hikmahnya, bukan dia itu guru saya, tapi sebenarnya adalah gurunya setan, sesat, batal, tertolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Gusti Kanjeng Nabi aja sholat. Syekh Abdul Qadir Jailani sholat, Dai Motar sholat, Desan sholat, semua guru-guru kita sholat. Yuk, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi ashalkan min jamil qirati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabb, di malam hari ini kami bersimpuh di hadapan Engkau. Ya Allah ya Rabb, para malaikat turun ke sini ya Allah, untuk menyaksikan kami berzikir kepada Engkau ya Allah, mengangkat derajat martabat kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun tak sengaja ya Allah, baik dosa kedua orang tua kami, ibu kami yang sudah mengandung kami, melahirkan kami, menyusui kami, menggendong kami ya Allah, yang sudah mengajarkan kami ngomong, yang sudah mengajarkan kami makan. Kami masih sering menyakiti hati ibu kami. Kami mohon maaf, ampun ya Allah, angkat derajat ibu kami. Ya Allah, ayahanda kami yang ridho, ikhlas di waktu itu, kepanasan, kehujanan, demi kebutuhan makan minum kami. Kami sebagai anak belum bisa membahagiakan orang tua, belum bisa membahagiakan ayah dan ibu. Ayah dan ibu sudah Kau panggil ya Allah. Kami hanya bisa berdoa, semoga apa yang kami lakukan, kebaikan-kebaikan kami bisa menjadikan sawab pahala untuk orang tua kami.
dan mertua kami yang ridho ikhlas menikahkan kami untuk anaknya ya Allah. Ampuni mereka dan guru-guru kami yang sudah mengenalkan kami barang hak dan barang batil. Guru-guru kami, bila mana saat sekarang ini beliau masih hidup, panjangkan umurnya. Jagalah kesehatan badan dan rohaninya, mudahkan segala urusannya, berikan rezeki yang halal dan barokah untuk bekal ibadah ya Allah. Kami sangat rindu dengan nasihat orang tua kami. Kami masih rindu dengan nasihat guru-guru kami. Kami masih rindu dengan nasihat mertua kami. Ya Allah ya Rabb. Dan bila mana guru-guru kami, beliau sudah almarhum, saat sekarang ini lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, jadikan kuburan Rabbah min riyadil jinan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan ampunilah dosa pasangan hidup kami yang menemani kami susah maupun senang. Kami belum bisa membahagiakan pasangan kami. Kami belum bisa membahagiakan suami kami. Kami belum bisa membahagiakan istri kami, ya Allah. Hanya Engkau, ya Allah, aku serahkan, bahagiakan mereka. Cukupi kebutuhan mereka. Berikan rezeki yang lancar, yang banyak, barokah, ya Allah. Dan ampunilah dosa anak-anak kami, menantu kami, cucu kami. Sehatlah, ya Allah, sehatkan mereka, jagalah mereka, anak-anak kami. Kami sebagai orang tua tidak mampu membahagiakan anak-anak kami. Kami sebagai mertua tidak bisa membahagiakan menantu kami dan cucu kami. Kami hanya pasrah kepada Engkau ya Allah. Jagalah anak kami, jagalah menantu kami, jagalah cucu-cucu kami. Menjadi orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Bahagiakan mereka, murahkan rezeki mereka, baik dunia maupun akhiratnya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Dan ampunilah dosa orang yang mencintai kami dan orang yang kami cintai. Bahkan orang yang membenci kami pun ya Allah, bahagiakan mereka, ampuni segala dosa-dosa mereka. Ya Allah, selamatkan mereka. Bila mana ada yang sakit, tolong sembuhkan penyakitnya. Bila mana ada yang sedih, tolong bahagiakan. Bila mana ada yang kesulitan, tolong berikan kemudahan ya Allah. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Ya Allah, dan kami mohon bahagiakan kami. Kami ridho, kami ikhlas. Saya maafkan orang-orang yang pernah menyakitin kami. Kami ridho, kami ikhlas. Ya Allah, tubuh kami dijadikan magnet rezeki. Di mana saja berada, di situ ada rezeki kami. Ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau sampaikan kami hajat kami. Alhamdulillah, semua terjawab ya Allah. Atas ridho dan atas izin-Mu ya Allah. Bahagiakan jamaah kami, hajatnya qabul ya Allah. Mas'ul ya Allah. Yang belum punya rumah, berikan rumah yang layak. Yang belum punya kendaraan, berikan kendaraan yang layak. Dunianya cukupi ya Allah, akhiratnya lebih dicukupi ya Allah. Ya Allah, karena izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia karena hartanya. Wa izzul akhirat bi amali sholih. Dengan kemuliaan akhirat karena amalnya ya Allah. Maka saya mohon jamaah kami, murid-murid kami, saudara kami, bahagiakan dunia akhiratnya ya Allah. Muliakan dunia akhiratnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul mas'ul. Maulaya salli wa salim